Tapi nanti kalian bisa lihat hasil recordingnya di scenes berikut ini. Oke, jadi kita sudah mulai live streaming plus juga recording secara. Halo Daders, welcome back to my channel Mirza Kaiso. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini nih, gua bakal ngebahas salah satu solusi untuk kita para live streamer game, terutama yang suka live streaming game di TikTok ataupun platform-platform vertikal lainnya nih cuy. Misalnya kayak TikTok Live Studio, Shopee ya kan, sama Instagram cuy. Nah, ini sebenarnya diperuntukannya bukan hanya sekedar live streaming game, tapi bisa untuk live streaming jualan. Nah, cuman kita bakal bagi menjadi sekitaran 2 video sampai dengan 3 video ya cuy ya, nanti tergantung lihat dari kondisi dan situasi ya. Nah, yang bakal kita bahas kali ini lebih ke live streaming game. Jadi nih, sesuai dengan judulnya, kita bakal membahas solusi live streaming game di TikTok tanpa PC cuy. Nah, sebenarnya kan bisa aja sebenarnya kita live streaming kayak di tablet ataupun di handphone. Cuma yang jadi kendala kan kita nggak bisa kayak pakai mic terpisah. Kita nggak bisa kayak voice chat gitu kan, terus kita nggak bisa kayak buat webcam, yang dimana nih kalau misalnya kita pakai webcam mas sultan tuh pada nyangkut ya di lapak kita kan, supaya bisa ngedonate cuy. Nah makanya di video ini gue punya solusinya nih cuy, buat kita bisa live streaming game di TikTok tanpa PC pakai alat ini. Apa alatnya? Itu adalah YOLOBOX Ultra cuy. Nah kalau misalkan kalian ngikutin gue di 2 tahun yang lalu, gue pernah ngebahas juga seri YOLOLIVE YOLOBOX, itu YOLOBOX Pro ya cuy ya. Nah, cuman di sana kan belum musim kayak live streaming game di TikTok yang modenya vertikal. Kita masih live streamingnya di YouTube ataupun Facebook yang modenya landscape cuy. Nah, YOLOBOX baru saja ngeluarin sebuah produk terbaru, yaitu adalah YOLOBOX Ultra cuy. Yang dimana kita bisa live streaming landscape dan juga vertikal. Nah, ini berarti jadi solusi yang paling tepat, apalagi kalau misalkan kita punya lapak berjualan biar bisa multi live di TikTok sama di Shopee. Nah, tapi kita bakal bahas dulu untuk live streaming game dulu ya cuy ya. Nanti kita bakal bahas untuk kayak berjualannya di next episode. So, jadi barangnya udah lama banget gua pakai, udah gua coba, udah gua eksperimen segimana, memang udah gua menguasain banget sih alat ini, dan ini alatnya bener-bener sangat luar biasa banget. Ngebantu buat kita para live streamer. Nah, ini di alatnya YOLOBOX Ultra cuy, yang dimana si YOLOBOX Ultra ini tuh bisa dibilang kayak kakaknya lah, yang bener flagship paling teratas. Jadi ada YOLOBOX Pro, ada YOLOBOX InStream, ada YOLOBOX Ultra, ini yang seri paling tertinggi. Kalau YOLOBOX Pro kan dia hanya bisa landscape doang. Nah, yang InStream itu bisa vertikal doang, dan ini bisa dua-duanya. So, kita bakal bahas dulu yang pertama dari segi desainnya. Jadi kalau misalkan sekilas ini desainnya kayak tablet Android biasa. Nah, cuman ada perbedaannya dari sisi yang bagian sininya cuy. Nah, di sini kita bisa nginput 4 HDMI, yang maksudnya nih, segala sesuatu yang bisa punya input HDMI kita bisa colokin ke sini untuk ditampilin di YOLOBOX Ultra ini. Contohnya misalkan seperti kamera, seperti handphone yang sudah support MHL, tapi buat kalian yang punya handphone original support MHL bisa pakai kabel dari kabel gua, yaitu adalah BHV Lightning. Jelas banget, kita bisa juga nginput iPhone di sini ya cuy. Pokoknya segala sesuatu yang berbau HDMI pun bisa, TV pun juga bisa sebenarnya kita colokin ke sini ya. Jadi ada 4 input HDMI, jadi kita bisa multi kamera kayak pakai 2 kamera, 2 handphone gitu kan, ataupun ya kita bisa pakai 2 kamera 1 handphone, itu pun juga bisa ya cuy ya. Dan di sini ada HDMI out, yang dimana kita kalau misalkan pengen nampilin hasil gambar yang ada semuanya di YOLOBOX Ultra ini ke dalam layar monitor terbesar, atau pengen direkam ulang lagi ke OBS, itu pun juga bisa ya cuy ya. Nah, ini yang paling penting, di sini ada port LAN, yang dimana kalau misalkan kita ada port LAN kayak gini, berarti transmisi kita di saat kita lagi live streaming bakal jauh lebih stabil ya cuy ya. Jadi nggak hanya sekedar dari WiFi aja, pakai LAN pun juga bisa. Nah, selanjutnya di sini ada 2 input USB 3.0, yang dimana dia ini USB-nya sudah support seperti kayak pakai webcam, pakai mic eksternal untuk kebutuhan kita live streaming, dan segala sesuatu yang input-input USB pun juga bisa, ngebaca harddisk eksternal pun untuk perekaman pun juga bisa. Wih, keren kan, gila, parah banget ya cuy ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat dari sisi selanjutnya nih cuy ya. Nah, ini dia sisi selanjutnya. Di sini ada kayak buat ngecas ya, jadi pengecasan pakai USB Type-C. Dan di sini ada line ini, fungsinya line ini kayak untuk menghantarkan audio kita. Misalkan kita pakai handphone Android yang masih ada slot audio jack-nya, pengen masukin audio internal, kita tinggal masukin ke dalam line ini. Selanjutnya kita bisa nginput mikrofon yang seri jack juga nih, contohnya kayak mikrofon clip-on kayak gini, kita bisa input juga. Selanjutnya ada headset ya untuk mendengerin suara game kita ataupun mau monitoring. Nah,
Selanjutnya di sini ada Type-C yang ini pun juga support kayak buat hard disk eksternal, SSD eksternal ataupun segala berbau yang Type-C cuy. Nah si Type-C ini pun juga sudah support Type-C Thunderbolt. Nah selanjutnya ada SIM card juga, jadi tanpa pakai WiFi, tanpa pakai LAN, pakai SIM card pun juga bisa. Dan perlu digarisbawahi itu jauh lebih irit kalau misalnya kita pakai YOLO Box Ultra ini cuy. Dan selanjutnya di sini ada SD card. Kalau misalnya kita pengen ngerekam gameplay kita ataupun kita pengen nge-recording kamera kita, pakai SD card ini pun juga support. Oke ya, jadi secara tampilan menurut gue ini dia simple banget seperti tablet, jadi mau dibawa kemana-mana pun juga bisa. Jadi cocok banget buat misalkan kalian pengen live streaming di mana aja dengan mobilitasnya yang tinggi, ataupun misalkan kalian lagi ada show live streaming jualan gitu kan di arah pameran. Cocok banget pakai YOLO Box Ultra ini cuy. So oke, selanjutnya kita langsung bahas dalamannya dari si YOLO Box Ultra ini. Nah yang pertama di sini ada tulisan yang namanya live streaming with YOLO Live, yang dimana ini fungsinya untuk live streaming landscape biasa yang konvensional ya. Contohnya kayak misalnya kita pengen live streaming di YouTube ataupun live streaming di Facebook cuy. Nah kita bisa pakai yang mode ini. Nah selanjutnya kalau misalkan kita pengen live streaming vertikal, kita pakai yang vertical live streaming. Ini bisa untuk Instagram, TikTok, Shopee ataupun semua platform yang sudah support vertical live streaming itu bisa semuanya. Kecuali YouTube ya, karena YouTube ini masih harus menggunakan Google Play Store, nanti bakal gue jelasin ya. Nah selanjutnya di sini ada monitor mode yang misalnya kita cuma pengen sekedar nge-recording aja tapi dengan mode landscape ya cuy ya. Nah tapi di video ini gue bakal bahas yang vertical streamingnya aja. Jadi untuk yang landscape streaming kayak di YouTube ataupun Facebook mungkin kita bakal di next video ya, ataupun ya nanti kita lihat aja deh kayak gimana, soalnya kan sekarang live streaming YouTube itu kayak ada kurang peminatnya ya. Jadi kita bakal bahas untuk yang vertical streaming untuk di TikTok ataupun di Instagram ataupun di Shopee ya. Kita masuk ke dalam vertical live streaming dan tampilannya seperti ini cuy. Nah ini ya mirip-mirip seperti tablet Android aja ya. Jadi di sini dia disupport untuk ngedownload semua aplikasi itu pakai APK Pure. Nah di sini sayang banget dia belum support sama Google Play Store ya. Jadi gue pernah install Google Play Store ataupun kayak Google Play Service-nya, dia tiba-tiba not responding. Tapi mudah-mudahan kedepannya dia bisa di-update biar support sama Play Store. Karena itu pengaruh banget bisa kita pengen kayak vertical live streaming di YouTube ya. Karena sekarang lagi musim banget vertical live streaming YouTube. Jadi di sini sementara kita belum bisa live streaming vertical di YouTube. Jadi kalau misalnya kita ngecek YouTube terus tiba-tiba nge-close. Jadi yang paling support dulu itulah TikTok, Instagram ataupun Shopee ya. Di sini gue bakal demonstrasiin satu persatu. Kita langsung kecilin dulu aja layarnya di sini seperti ini ya cuy ya. Nah, yang perlu kita siapkan seperti biasa di saat kita pengen live streaming game, yaitu adalah kita punya handphone Android ataupun iPhone, bebas aja. Di sini gue akan ngeluarinnya pakai handphone Android, pakai Xiaomi 13T. Yang kedua, di saat kita pengen connecting si Xiaomi 13T ini, Android ini ke dalam YOLO Box Pro, kita butuh kabel MHL. Di sini gue pakai kabel MHL terbaru dari Beehive ya cuy ya. Ini adalah Beehive Ride Lightning yang versi terbaru yang sudah support voice chat tanpa harus pakai kabel aux ya kan. Dan selanjutnya kita bisa pakai headset di sini untuk memonitoring audio kita. Selanjutnya kita pakai mikrofon gaming juga nih. Nah, oke. Pakai mikrofon gaming yang USB bisa di sini ya. Nah, kita bakal buktiin kalau misalkan YOLO Box Ultra pun bisa pakai mikrofon USB, dan selanjutnya ada juga webcam. Nah, di sini gua pakai webcam pun juga yang USB. Nah, kita akan coba perakitin satu-satu ya. Yang pertama kita akan colokin dulu yang handphonenya. Nah, oke, di sini kita udah selesai untuk perakitannya. Nah, ini untuk perakitan seperti ini cuy. Jadi kabel MHL ini masuk ke dalam HDMI ke 1 ya. Dan di sini ada USB webcam ya. Di sini pakainya untuk USB webcam. Dan yang selanjutnya di sini ada mikrofon. Di sini fungsinya untuk kita nanti ngobrol ke viewers, dan di sebelah sini nih cuy ya. Di sini ada headset untuk kita memonitoring audio in game. Nah, secara otomatis untuk tampilan nanti seperti ini cuy ya. Kalian bisa lihat sendiri di layar screen recordernya. Nah, di sini ada USB 1, ada HDMI 1, yang dimana ini cuy sudah bisa langsung kita live streaming. Contohnya misalnya kita langsung aja buka si TikToknya di sini cuy ya. Nah, suaranya sudah masuk ya ke dalam headset gua, tapi kalian nggak akan bisa ngedengar suaranya di sana karena sistemnya nanti akan kalian lihat hasilnya di hasil recording. Oke, di sini kita biasa aja masuk ke dalam tanda plus di sini cuy. Kita langsung geser-geser aja, cari yang live. Nah, pastiin kalian di sini udah ada yang live-nya, tapi pasti udah ada sih. Meskipun kalian yang memang belum pernah live streaming sama sekali, tapi kalau misalnya pakai YOLO Box Ultra, ini udah pasti kebuka dan kalian bisa live streaming game di sini cuy. Oke, selanjutnya ya cuy, di sini kita akan langsung add video source dulu ya. Dan kita akan scroll ke bawah, kita pilih yang picture in picture video. Nah, di sini kita pilih aja USB 1 dan USB 2 yang nanti tampilannya seperti ini. Kalau misalkan kebalik ya kalian tinggal di reselect screen atau swipe video seperti ini. Nah, oke, tampilannya akan seperti ini. Jadi facecam kita akan ada di atas dan game kita akan ada di bawah. Sini pun benerin dulu ya webcamnya agar agak lebih ngambak. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal gedein aja
Untuk yang facecam kita disamain dan kita simpan di atas. Seperti layaknya kita live streaming, orang-orang yang suka live streaming di TikTok ya. Kita naikin ke atas. Dan ini bordersnya kita kecilin aja sampai sini. Nah oke, udah gitu kita tinggal down aja. Dan nanti kita tinggal klik aja yang video ini. Oke, sebenarnya garis besar ini udah tinggal kita live streaming aja cuy. Jadi tampilannya kalau misalnya kita diperbesar seperti ini. Seperti kita pakai tablet ataupun pakai handphone, tampilannya sama aja. Cuman yang ngebedain kita bisa nginput si HDMI ataupun si input handphone lainnya. Jadi kita nginput handphone si Android ini plus juga si webcam. Nah, tapi di sini sebelum kita akan mulai, gua bakal nyeting dulu nih cuy. Yang pertama, kita akan lihat di bagian paling atas ini ada yang namanya network bonding. Yang dimana nih kalau misalkan kalian pakai network bonding ini, contohnya misalkan kalian pakai SIM card dan juga pakai WiFi bersamaan. Nah itu bisa kalian gabungin sehingga si transmisi dari internetnya nih, si cara koneksi internet itu bakal jauh lebih stabil ya. Tapi di sini gua saranin jangan dulu deh ya. Nah yang bagian kedua di sini ada overlay. Kalian pun bisa nambah-nambah kayak overlay tulisan gitu kan, ataupun countdown timer kayak gini, atau bisa kalian masukin juga desain-desain kalian pakai flash disk. Dan contohnya flash disk ke sini langsung tinggal diimport pakainya ke plus tanda ini, pakai image overlay dan tinggal kalian cari aja kalau misalnya kalian masukin flash disk. Kebetulan di sini gua nggak ada sampelnya ya. Nah, oke, selanjutnya kita tinggal di down aja di back ya. Nah, di sini ada untuk settingan audionya cuy. Di sini ada increase volume levelnya oke, tinggal digatit aja. Nah, di sini biasanya kalau misalnya kita live streaming game di PC kan agak susah untuk kayak mirroring audio internal si game ya. Kalau di sini gampang banget. Contohnya misalnya kayak gini. Di sini ada tulisan HDMI 1 dan HDMI itu pasti mengandung ada yang namanya input audio internalnya ya. Meskipun ini handphone Android, tapi dia sudah ada langsung audio internalnya. Dan Xiaomi 13T ini kan nggak support MHL, tapi pakai kabel MHL yang di hub terbaru, dia bisa input sama gambar plus juga dengan audio tanpa memerlukan lagi yang namanya slot audio jack cuy ya. Kalau misalkan kalian pakai iPhone pun juga bisa, udah pasti dia langsung include dengan yang namanya audio internal. Nah di sini sudah audio internal, kita tinggal di onin aja si HDMI ini. Oke, kita tinggal gedein dan kita misalkan klik ya. Di sini kalian lihat indikator yang bergerak-bergerak. Secara otomatis itu si suara itu sudah masuk. Nanti kita bisa lihat di hasil recordingnya. Dan di sini selanjutnya ada USB 1 ataupun USB 2 nih. Kita akan cek dulu ya yang webcam itu USB berapa nih. Ya kita akan cek dulu. Misalkan kita cabut yang webcam dulu nih ya. Oke, berarti USB kedua ya. USB kedua itu adalah mikrofon, USB 1 adalah webcam. Jadi jangan sampai ketukar karena sama-sama USB. Nah oke, di sini kita USB 1 berarti USB 2 berarti mikrofon, kita tinggal diaktifin aja. Nah berarti suara mic udah masuk juga. Jadi kita ngobrol sama viewers pakai mic ini cuy. Cek 1 1 2 3, lihat indikator di atasnya pun juga sudah bergerak-gerak ya. Berarti dia sudah bisa masuk di saat udah bisa masuk ya, dan suaranya bisa didengar sama viewers kita di TikTok. Cek 1. Sesimpel itu. Berbeda dengan di saat kita nyeting di OBS itu agak lebih susah, tapi pakai Globus Ultra yang udah bisa. Audio internal masuk. Terus juga suara mikrofon masuk ya. Terus juga di sini kalian webcam pun juga udah masuk, tapi jangan dinyalain di sini ya. Soalnya kalau misalkan kalian nyalain ini, suara kalian pasti bakalan double antara suara mikrofon dari webcam ataupun dan suara mikrofon dari si mikrofon ini. Belepotan. Harap dimaklum sudah lama tidak bikin video ya. Nah, setelah kayak gini sebenarnya kita bisa tinggal langsung live, tapi di sini ada satu fitur lagi yaitu dimana kita bisa ngerekam ya, sambil live streaming sambil ngerekam juga cuy. Di sini rekamannya bisa sampai dengan 4K di 30 fps ya, tapi buat game nggak cocok 30 fps lah ya. Kita bisa set di 2K aja dan kita bisa set ke 60 fps. Keren gak sih cuy ya? Sambil live streaming sambil nge-recording itu di 60 fps dan maksimal bitrate-nya itu di 15.000. Ya menurut gue ini 2K 15.000 udah cocok banget ya kalau misalnya kalian mau upload konten di YouTube ataupun upload konten di TikTok untuk diedit lagi di CapCut. Itu udah support banget. Dan yang paling oke lagi di sini dia bisa ngerekam secara ISO recording. Apa sih Bang ISO recording? Jadi gini, kan kita ngerekamnya misalkan kita mau pakai video ini, berarti dia tuh namanya adalah program ya. Di saat kita ngeklik program, berarti yang kerekamnya adalah tampilan yang ini cuy, yang besar ini ya. Tapi kalau misalnya kita pengen ngepisah ini, kita pengen ngerekam yang webcam sama game, tapi kita normal main game aja, yaitu adalah namanya ISO recording. Kita bisa centang HDMI 1 dan USB 1-nya ini. Cuman programnya sudah dimatiin dan USB 1. Tapi kalau misalnya kita setnya di 30 fps ya, kita bisa tiga-tiganya langsung cuy. Ataupun ya bisa tiga-tiganya langsung. Jadi ada hasil recordingnya bakal ada 3. Yang pertama yang video, HDMI 1 dan USB 1 yang ada di gambaran ini. Tapi kalau misalnya kita setnya di 60 fps ya cuy ya, kita hanya bisa milih 2.
seperti ini. Kayak gitu. Oke, gua bakal rekam yang program sama yang HDMI 1 yaitu gamenya aja ini misalkan ya. Nah, untuk recording encoder formatnya pun bisa di maksimal di H265 yang gambarnya bakal jauh lebih bersih dan jernih ya. Di sini recording limitnya juga bisa unlimited. Kalian mau rekam 2 jam pun juga santai aja, masih bisa ya. Dan selanjutnya di sini storage juga pun bisa kalian pengen ngerekam itu bisa langsung ke hard disk eksternal ataupun ke SSD ataupun kalian bisa ke SD card yang kita colok di sebelah sini ya cuy ya. Perekaman cuma gue saranin kalian mending pakai hard disk eksternal kalau perekamannya lebih dari sekitaran 60 menit. Karena pakai SD card itu ya mahal aja sih SD cardnya dan juga gue takutnya nanti nggak kerekam semuanya gitu. Mending pakai hard disk eksternal ataupun SSD eksternal ya cuy ya. Nah selanjutnya di sini kalau misalnya kita klik yang bawah kita bisa yang namanya Smart Auto Switch. Jadi kalian kalau misalnya lagi live streaming ya tiba-tiba berubah aja, tiba-tiba muka kalian doang, tiba-tiba gamenya doang, itu bisa banget. Cuma gua nggak rekomendasi untuk live streaming game ya. Dan selanjutnya di sini pun juga ada yang plus yang dimana ini yang paling penting banget, kita bisa multi live streaming TikTok dan Instagram secara bersamaan. Di sini gua bakal coba langsung aja multi live sama si Instagram ya cuy ya. Nah tapi di sini gue Instagram juga login ya, punya Instagramnya orang, tapi bisa contohnya nih ya. Nah kita tinggal langsung geser aja dan kita langsung di bagian live ini. Keren gila ya cuy ya. Nah jadi kita bisa langsung multi live Instagram dan TikTok ataupun ya maksimal 2 ya, maksimal 2 platform aja. Misalkan kalian mau live streaming jualan nanti misalnya di TikTok dan di Shopee itu pun bisa ya cuy ya. Ini pun juga tinggal di go live aja. Nah tapi di sini gua belum login Instagramnya, lama lagi ya. Oke kita skip dulu ya untuk multi live-nya, tapi udah pasti sih ini sudah sangat bisa ya cuy ya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada menu pengaturan yang dimana ini pengaturan standar yang gampang banget buat kita pelajari. Misalnya contohnya video switching controlnya mau diklik switch ataupun double klik ya kan. Terus local video switchnya di sini continue playing when switching atau kayak gimana yang menurut gua nih di default pun juga nggak jadi masalah ya. Di sini pun juga ada kayak SD card manajemennya. Di sini ada beberapa misalnya kalian mau kepake berapa nih, di sini gue baru kepake 1 GB, di sini keterangannya udah ada aja, takutnya kalian kepenuhan tuh kayak gimana ya cuy ya. Di sini ada juga kayak mobile ataupun web control yang dimana kita bisa ngerekam langsung pakai kontrol dari si handphone kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya di sini kita bakal langsung aja live sambil nge-record ya. Gimana caranya? Kita langsung aja pertama. Ya, layaknya kalian live streaming di TikTok pakai handphone aja cuy. Kalian tinggal masukin judulnya aja kayak gimana, normal ya. Nah, terus di sini pun juga kalian nggak harus kayak topik-topiknya kayak gimana, bisa juga topik di sini misalkan game, tinggal klik aja gaming ya, Mobile Legends jelas banget di sini. Terus juga di sini mau kalian pasangin add live goal kayak gift kayak gitu pun juga bisa ya. Cuman di sini ya memang kayak overlay itu ya kalian harus masukin lagi pakai SD card ya, pakai gambar overlay kalian lagi. Nah misalkan bang gue pengen masukin kayak saweria kayak gitu, kira-kira bisa nggak sih gitu ya? Nah jawabannya pun juga bisa ya cuy ya. Nah kalian tinggal masuk ke menu yang overlay ini paling atas nih cuy, klik tanda plus di sini dan kalian masukin web URL overlay. Nah kalian tinggal masukin aja nih di sini ya, customize, tinggal masukin aja si link Sociabas ataupun saweria kalian. Nah bisa banget ya kan cuy, tinggal kalian tambahin overlay aja. Misalkan kalau mau donate klik deskripsi ataupun kayak gimana ya. Jadi saweria bisa ya cuy ya, saweria bisa di sini. Kalian live streaming pakai webcam pun juga bisa, audio internal pun juga gampang, dan ngerekam sambil juga live streaming itu pun bisa. Nah oke, kita langsung aja mulai untuk live streamingnya. Jadi kita pastiin dulu ya, kayak suara mikrofon sudah masuk, kita cek 1 2 3. Suara in game pun sudah masuk, kita cek di monitor sini. Oke, suara udah masuk. Nah suara gue pun sudah masuk, pastiin ya suara game itu harus lebih kecil dibanding dengan suara mikrofon. Nah kita gedein monitornya, kita dengerin, cek masih kegedean suara gamenya, cek one, tes 1 2 3. Oke, di sini udah seimbang suara game segini, suara mikrofon segini. Nah kita akan langsung go live di sini. Oke, 3 2 1 plus kita pun rekam. Ya kita akan langsung rekam juga di sini, gedein dulu bentar. Oke, langsung rekam, ya, start. Oke, jadi kita sudah mulai live streaming plus juga recording secara bersamaan untuk YOLO Box Ultra dengan live streaming game Mobile Legends cuy. Ya, kita akan masuk ke training aja ya. Custom, kita masuk ke training, ya, oke.
Nah, kalian bisa lihat nanti hasilnya ya. Oke, kita akan start. Nah, oke masuk. Nah, penonton pun di sini belum pada masuk ya. Karena gua tadi mulai live mati jadi mungkin error TikToknya gua kayaknya ke shadow ban atau kayak gimana ya. Tapi nanti kalian bisa lihat hasil recordingnya di scenes berikut ini. Oke, jadi kita sudah mulai live streaming plus juga recording secara bersamaan untuk YOLO Box Ultra dengan live streaming game Mobile Legends cuy. Ya, kita akan masuk ke training aja ya. Custom, kita masuk ke training ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat nanti hasilnya ya. Oke, kita akan start. Nah, oke masuk. Nah, penonton pun di sini belum pada masuk ya. Karena gua tadi mulai live mati jadi mungkin error TikToknya gue kayaknya ke shadow ban atau kayak gimana ya. Tapi nanti kalian bisa lihat hasil recordingnya di scenes berikut ini. Nah, oke, tadi untuk hasil recordingnya gimana menurut kalian nih cuy? Kalau menurut gua sih udah oke banget ya gambarnya. Dan selanjutnya kita lihat hasil live streamingnya, bekas live streaming yang di TikTok tadi. Kita ada scenes berikut ini cuy. Nah, oke, ini dia untuk hasil recording ataupun streaming pakai YOLO Box Ultra cuy. Nah, gimana? Kalau misalkan gue lihat untuk hasil recordingnya memang udah standarisasi kita pakai OBS kayak gimana, karena bitrate-nya pun juga gede. Kita pakai 2K recording loh cuy ya, yang dimana 2K recording ini tuh nggak main-main ya. Di sini pun juga FPS-nya di 60. Nah, kalau untuk live sendiri, kalian mungkin bisa menilai kayak gimana, ada minusnya, ada kurangnya. Kalau menurut gue ya ada beberapa kekurangan dari segi kualitas gambar, berbeda banget bisa kita pakai PC ya. Jadi lebih cocoknya ini dipakai kayak buat live streaming game atau dipakai live streaming jualan menurut kalian nih. Menurut gue untuk live streaming game ya memang agak sedikit kurang ya. Lebih bagus kalau misalnya kita dipakai untuk live streaming jualannya menggunakan kamera aja. Nih untuk kualitasnya seperti ini. Suara in game pun juga masuk meskipun gua agak kecilin ya. Kalau misalkan gua pengen gedein pun langsung di sini bisa. Suara game gua gedein banget. Nah, bisa nilai mana seimbang nggak dengan suara mikrofon gua sendiri. Oke. Sip. Gitu ya. Nah, lihat hasilnya, kualitas gambarnya bisa kalian lihat sendiri gimana cuy. Oke. Nah, gua bakal stop aja sambil kita langsung penutupan. Nah, oke, tadi untuk hasil recordingnya gimana menurut kalian nih cuy? Kalau menurut gua sih udah oke banget ya gambarnya. Dan selanjutnya kita lihat hasil live streamingnya, bekas live streaming yang di TikTok tadi. Kita ada scenes berikut ini cuy. Plus kita pun rekam. Ya, kita akan langsung rekam juga di sini. Gedein dulu bentar. Oke, langsung rekam. Ya, start. Oke. Jadi kita sudah mulai live streaming plus juga recording secara bersamaan untuk YOLO Box Ultra dengan live streaming game Mobile Legends cuy. Ya, kita akan masuk ke training aja ya. Custom, kita masuk ke training. Ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat nanti hasilnya ya. Oke, kita akan start. Nah, oke masuk. Nah, penonton pun di sini belum pada masuk ya. Karena gue tadi mulai live mati jadi mungkin error TikToknya gue kayaknya ke shadow ban atau kayak gimana ya. Tapi nanti kalian bisa lihat hasil recordingnya di scenes berikut ini. Nah, oke, tadi untuk hasil recordingnya gimana menurut kalian nih cuy? Kalau menurut gua sih udah oke banget ya gambarnya. Dan selanjutnya kita lihat hasil live streamingnya, bekas live streaming yang di TikTok tadi. Kita ada scenes berikut ini cuy. Nah, oke, ini dia untuk hasil recording ataupun streaming pakai YOLO Box Ultra cuy. Nah, gimana? Kalau misalkan gue lihat untuk hasil recordingnya memang udah standarisasi kita pakai OBS kayak gimana, karena bitrate-nya pun juga gede. Kita pakai 2K recording loh cuy ya, yang dimana 2K recording ini tuh nggak main-main ya. Di sini pun juga FPS-nya di 60. Nah,
Kalau untuk live sendiri, kalian mungkin bisa menilai kayak gimana, ada minusnya, ada kurangnya. Kalau menurut gua ya ada beberapa kekurangan dari segi kualitas gambar, berbeda banget jika kita pakai PC ya. Jadi lebih cocoknya ini dipakai kayak buat live streaming game atau dipakai live streaming jualan menurut kalian nih. Kalau menurut gua untuk live streaming game ya memang agak sedikit kurang ya. Lebih bagus kalau misalnya kita dipakai untuk live streaming jualan yang menggunakan kamera aja. Nih untuk kualitasnya seperti ini. Suara in-game pun juga masuk meskipun gua agak kecilin ya. Kalau misalkan gua pengen gedein pun langsung di sini bisa. Suara game gua gedein banget. Bisa nilai mana seimbang nggak dengan suara mikrofon gua sendiri. Oke. Sip, gitu ya. Lihat hasilnya, kualitas gambarnya bisa kalian lihat sendiri gimana cuy. Oke. Nah, gua bakal stop aja sambil kita langsung penutupan. So guys, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya nih cuy ya. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya komentar-komentar tentang ini langsung tulis komentar ya. Tapi di sini gue punya sedikit kesimpulan. Yang pertama begini. Untuk dari segi harganya, karena harga YOLO Box Ultra ini bisa dibilang gak murah ya, memang gak murah banget ya, ini memang pricey banget menurut gue cuy. Harganya di 26 juta, kira-kira worth it gak sih 26 juta hanya untuk sekedar main game? Menurut gue memang kurang worth it kalau sekedar dipakai untuk main game ya, live streaming game. Tapi kalau misalkan kalian yang punya bisnis online shop, yang kalian memang sering live streaming jualan, itu gak jadi masalah. Jadi kalau misalnya kalian lagi iseng-iseng, lagi gabut kayak live streaming game, tapi pokok utamanya dipakai untuk berbisnis seperti live streaming jualan, menurut gue itu yang paling worth it ya. Karena kita cerdas-cerdas saja. Tapi kalau misalkan memang kaliannya seorang live streamer yang sudah oke gitu ya, punya penonton di atas 1000 dan mobilitas kalian tinggi, biar kalian itu nggak terpatok dengan kayak harus live streaming di rumah, biar bisa kalian live streaming sambil jalan-jalan gitu kan, sambil liburan, ya cocok banget nih. Contohnya misalkan kalian udah pro player gitu kan, udah yang live streamingnya 2000, kayak contohnya misalkan udah setara dengan Zan, Sincang, Smith, ya wajar aja kalian beli YOLO Box Ultra ini. Tapi misalkan kalian yang masih coba-coba gitu kan, ya jangan kalau dipakai sekedar live stream game. Tapi kalau misalkan kalian dipakainya untuk kayak kebutuhan bisnis, berjualan ataupun bikin video konten juga gitu, ini barang bener-bener bisa kalian andelin banget cuy, kayak gitu ya. Nah selanjutnya di sini gue bakal bahas untuk hasil kualitas ya. Kalau untuk hasil kualitas recording tidak diragukan lagi. Dia punya encoder yang sangat oke di H265, tapi untuk hasil kualitas streaming sendiri yang vertikal di TikTok, menurut gua ada sedikit kurang, apalagi di bagian pengcapturean gamenya sendiri. Nah, tapi bukan berarti di sini gua pakai Android gambarnya jelek, tapi gua pernah coba juga di saat gua pakai iPhone ya cuy ya, itu hasilnya pun juga sama, kurang dapet kayak gitu ya. Jadi ya memang ya gimana ya, gue pun juga agak sedikit kecewa dengan hasil kualitas yang dihasilinnya untuk yang mode vertikal. Tapi kalau misalnya kalian modenya yang landscape kayak live streaming di YouTube, itu jos-jos aja, bagus-bagus aja menurut gua kayak gitu cuy ya. So gimana menurut kalian dengan harga yang ditawarkan, dengan benefit yang kalian pun juga nanti dapat dari produk ini? Kalau misalkan kalian yang rasanya kayak wah masih timbang-timbang gini, ya udah kalian mending pakai PC. 26 juta mah kalian bisa dapat 4070 sebenarnya, ataupun kalian bisa ke laptopin juga ya, harga 26 juta laptop kalian udah bener-bener high game, bisa pakai ROG gitu cuy. Tapi ya di sini memang segmentasinya beda ya kayak gitu ya, jadi lebih cerdas aja di saat kalian nanti pengen ngebeli ini ya cuy. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngebeli, jangan lupa pakai link deskripsi yang ada di bawah, dan pastiin juga garansi kalian pakai garansi resmi PT DNK Pratama Indonesia cuy. Nah oke, mungkin saja untuk video dari gua, dan jangan lupa sebenarnya pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah saya Kamu Beriman. See you next video.